Bayangkan, Anda ditugaskan untuk membangun sebuah benteng pertahanan militer raksasa. Anda pegang cetak biru terbaik, material paling kokoh, dan insinyur yang super yakin. Di atas kertas, semuanya kelihatan kayak rancangan mahakarya ya kan? Tapi ada satu variabel fundamental yang Anda lupakan. Sesuatu yang fatal pastinya. Benar banget. Anda memaksakan mahakarya itu dibangun di atas tanah rawa, yang secara alamiah, ya menolak buat ditaklukkan. Nah, itu tepatnya ironi mematikan yang bakal jadi pusat bedah dokumen kita kali ini. Alam itu selalu punya cara brutal buat menghukum arogansi. Sesuatu yang dari luar kelihatan kayak simbol kekuasaan yang nggak tertembus, seringkali secara harfiah lagi membusuk dan hancur dari bawah. Betul. Lalu, coba tempatkan diri Anda para pendengar bukan sebagai arsitek arogan itu, tapi sebagai seseorang yang harus merayap masuk ke bawah fondasinya. Anda harus masuk ke kegelapan yang lembab, dikelilingi bau busuk limbah, nyari kakak Anda yang lagi disiksa di sel di atas sana. Itu situasi yang benar-benar mencekam. Iya, dan di sanalah Anda baru sadar kalau kelemahan fatal bangunan itu mungkin satu-satunya jalan keluar. Ini realita ekstrim karakter utama kita, Suryo di bawah benteng Utrecht. Bagaimana struktur yang diklaim sebagai mahakarya ini justru jadi senjata makan tuan yang mematikan. Penulisnya benar-benar nggak ngasih ruang buat Suryo, maupun kita yang ngikutin kisahnya untuk bernapas lega. Lingkungan bawah tanah ini dideskripsikan sedemikian rupa, sampai-sampai itu bukan cuma latar tempat lagi. Terus jadi apa dong? Itu jadi semacam ekosistem yang aktif nyoba membunuh siapa saja yang berani masuk. Oh wow, kita harus bahas detail sensoriknya nih, karena ini ngejelasin banyak soal taktik infiltrasi Suryo. Diceritakan malam itu udaranya berat banget setelah gerimis tipis. Secara logika biasa, kan gerimis bikin sejuk ya? Seharusnya begitu, iya. Tapi di area konstruksi ini, air hujan yang sedikit itu bereaksi sama debu kapur. Jadinya malah lumpur putih yang super licin dan lengket. Nah, ini rintangan taktis yang luar biasa. Debu kapur atau kalsium karbonat, kalau kena air sedikit, dia bakal berubah jadi pasta basah. Pasta ini nggak cuma lengket, tapi juga bikin perih kulit yang lecet. Aduh, kebayang perihnya. Iya, buat penyusup, ini mimpi buruk logistik. Lumpur itu memang nutupin jejak sepatunya, tapi di saat yang sama, lumpur itu mengisap setiap langkah. Suryo harus ngeluarin kalori ganda cuma buat bergerak maju tanpa suara. Dan dia dengan sadar milih masuk lewat sisi timur laut benteng Utrecht, bagian muara drainase utama. Keputusan ini menarik banget. Area itu dihindari sama penjaga patroli Belanda karena baunya yang menyengat, air limbah, dan banyak nyamuk malaria. Di titik inilah kita bisa lihat kelemahan psikologis pasukan pendudukan. Pasukan Belanda ini kan terbiasa sama standar kenyamanan Eropa ya. Pasti mereka ogah kotor. Betul. Keengganan mereka terhadap bau kotoran justru nyiptain celah keamanan yang masif. Mereka mikir area itu terlalu menjijikkan buat dijaga. Asumsinya nggak ada manusia waras yang mau merayap lewat selokan limbah yang baunya kayak kematian. Tapi Suryo matahin asumsi itu. Dia masuk lewat lubang gelap di balik anyaman bambu. Cuma bawa keris kecil, patrem nogososro di pinggangnya. Pas dia masuk, kondisinya ekstrim banget. Air payo sedingin es setinggi lutut, dan baunya itu campuran amis, asam limbah, sama tanah mati. Istilah tanah mati ini merujuk ke proses pembusukan air anaerob. Jadi waktu tanah rawa tertutup rapat sama fondasi batu, Dan nggak dapet oksigen sama sekali ya? persis. Material organiknya membusuk pelan-pelan dan ngelepasin gas hidrogen sulfida. Ini yang bikin udara di bawah sana beracun kalau dihirup kelamaan. Belum lagi Suryo ada di kegelapan total. Cuma ada cahaya pucat obor penjaga dari celah ventilasi. Dan dia harus jalan tanpa suara, di atas puing tajam, karang, kayu jati patah, paku berkarat. Ngomong-ngomong soal puing, penulis nyebut drainase ini sebagai mahakarya kegagalan. Arsiteknya, Van Beke, maksa pakai sistem pembuangan air ala Amsterdam di atas rawa Blambangan. Itu arogansi rekayasa sipil yang parah. Benar, baru setahun dibangun, dindingnya udah retak dan air merembes semua. Ini ibarat memaksa membangun istana pasir raksasa di atas sebuah spons basah kan. Analogi yang pas banget. Amsterdam itu memang berair, tapi sistem mereka pakai ribuan tiang pancang kayu. Nah, di Blambangan, Van Beke ini seolah merem sama kondisi tanah lokal. Dia bikin dinding bata merah tebal langsung di atas rawa yang terus bergeser.
Padahal bata merah itu kan pori-porinya besar. Ada fenomena fisika yang bikin bata merah gampang hancur kalau kena air rawa kan? Iya benar, itu efek kapilaritas. Bata merah itu nyedot air payu yang penuh garam korosif. Waktu airnya menguap, garamnya tertinggal dan mengkristal di dalam bata. Oh, jadi hancur dari dalam. Betul sekali. Tekanan kristal ini bikin retakan struktural yang masif cuma dalam setahun. Retakan ini metafora langsung dari rapuhnya kontrol politik Belanda di sana. Mereka pikir bisa nundukin alam pakai teknologi Eropa. Tapi alam Blambangan nolak dijinakan ya. Retakan itu malah ngasih jalan tol buat musuh mereka sendiri. Suryo jalan terus dan tiba di persimpangan yang nggak ada dicetak biru. Arsitektur bata kaku Belanda ini tiba-tiba nabrak struktur batu kuno peninggalan kerajaan Macan Putih. Nah, ini pertemuan dua era. Belanda nggak sadar mereka ngebangun benteng di atas sisa fondasi kuno. Yang menarik, kenapa fondasi batu lokal ini awet sedangkan tembok baru Belanda udah hancur lebur? Itu karena teknik konstruksi masa lalu lebih adaptif. Fondasi era Macan Putih pakai batu andesit dengan sistem saling mengunci. Tanpa semen yang kaku gitu? Iya, jadi waktu tanah rawa bergeser, strukturnya fleksibel ikut bergerak tanpa patah. Beda sama dinding Belanda yang maksa kaku, geser sedikit langsung pecah. Masuk akal banget. Di titik pertemuan batu inilah atmosfernya berubah drastis. Dinding andesit di sebelah kiri, Suryo mendadak kerasa berdenyut. Dia nempelin telinga dan dengar getaran frekuensi rendah, suara rintihan pelan. Secara mekanika akustik, suara merambat lebih cepat dan utuh lewat benda padat yang rapat, kayak batu andesit, ketimbang lewat bata merah yang retak. Dinding tua itu tanpa sengaja jadi konduktor suara. Dan rintihan itu ngebawa Suryo ke memori masa kecilnya. Dia ingat suara Galih, kakaknya, nahan nangis pas jatuh dari pohon. Memori ini jadi sauh kewarasannya. Di labirin militer yang bau mati ini, yang nuntun dia bukan kompas, tapi memori keluarganya. Iya, ini ngingetin kita dan Suryo kalau misinya itu personal banget. Buat orang yang hampir kena hipotermia di air es, memori emosional itu seringkali jadi satu-satunya bahan bakar buat bertahan hidup. Tiba-tiba dia dengar suara rantai diseret dari balik dinding. Shhh, shhh. Terus suara parau Galih gumamin puisi sandi keluarga, isun mardika meripat nancep ring lintang. Yang artinya matanya tetap menatap pada bintang kemerdekaan. Dalam konteks tawanan perang, ulang-ulang puisi atau mantra itu teknik disosiasi. Buat ngalihin rasa sakit ya? Betul. Galih pakai puisi itu buat narik pikirannya keluar dari siksaan fisik. Dia bangun benteng di pikirannya sendiri. Jujur, di tengah dunia spionase yang penuh intrik militer, sangat menakjubkan kalau teknologi komunikasi paling canggih yang mereka punya buat nembus batu, itu cuma ketukan rahasia dan puisi. Suryo ngetuk pakai ujung belatinya. 3 ketukan pendek, 2 ketukan panjang. Itu sandi Jagapati, kode perlawanan lokal. Ini bukan cuma buat manggil, tapi buat validasi. Biar Galih tahu yang dibalik tembok itu adiknya, bukan Belanda yang lagi nyiksa mentalnya. Dan Galih balas sangat lemah. 1, 2. Suryo berbisik janji bakal ngeruntuhin Utrecht di atas kepala Belanda. Tapi Galih yang putus asa malah nyuruh dia lari karena tempat itu haus darah. Pertukaran ini dalam banget. Semangat Galih nolak buat padam. Fisiknya patah kayak bata Belanda, tapi intinya masih solid kayak fondasi Macan Putih. Tapi momen reuni emosional yang sunyi ini langsung pecah. Ada suara sepatu bot dan kunci diputar dari atas. Realita kejam dunia atas tiba-tiba menginterupsi. Suryo terpaksa berendam di air limbah sampai batas hidung. Dia harus mastiin kulitnya nggak mantulin cahaya sekecil apapun. Bayangin berendam di air kotor sedingin es, nahan napas, sementara musuh berdiri persis di atas Anda. Dari situ, Suryo dengar percakapan Letnan van der Meer sama penjaga. Penjaga bilang luka Galih membusuk dan butuh udara segar. Dan tanggapan van der Meer ini nunjukin doktrin perang psikologis mereka yang luar biasa kejam. Iya, dia nolak dan bilang udara segar itu kemewahan bagi pengkhianat. Tujuan dia bukan ngebiarin Galih hidup utuh, tapi asal nggak mati aja sebelum peresmian benteng. Galih mau dijadiin tontonan di depan Mas Alit buat nakut-nakutin rakyat Banyuwangi. Bener-bener kalkulasi teror yang spesifik. Tapi tunggu dulu, saya agak bingung sama logika van der Meer. Kalau mau mamerin kekuasaan, bukannya lebih bagus mamerin pemimpin pemberontak yang sehat tapi tunduk? Kenapa mamerin orang yang udah membusuk dan setengah mati? Justru itu intinya. Kalau mamerin orang sehat, rakyat masih bisa ngerasa simpati dan lihat dia sebagai pahlawan heroik.
Oh, malah jadi martir gitu ya? Betul. Belanda mau ngehancurin ide tentang kepahlawanan itu sendiri. Mereka mau bilang ke rakyat, perlawanan nggak bikin kamu jadi martir, tapi cuma jadi seonggok daging membusuk. Ini pembunuhan karakter dan memori kolektif. Wah, jahat banget. Belanda ngeliat Gali sekedar properti panggung teater politik mereka. Tapi buat Suryo yang dengar dari bawah, ini mengubah segalanya. Terutama soal waktu. Awalnya dia mau nunggu 2 minggu sampai kapal mesiu datang. Tapi info soal infeksi membusuk itu ngubah waktunya jadi 0. Menunggu 2 minggu berarti ngebiarin kakaknya mati pelan-pelan atau mati dihina di panggung. Tekanan waktu ini yang ngedorong Suryo bikin inovasi radikal. Nah, didorong kemarahan dan waktu yang habis, Suryo nandain dinding sel pakai kerisnya. Dia nyiapin rencana gila. Karena sel Galih pas di atas fondasi tua dan saluran air, Suryo mau ngeruntuhin pilar penyangga beban utama di bawahnya. Biar lantai sel amblas dan Galih jatuh ke air tempat Suryo berada. Ini gila banget secara struktural. Makanya, ini kayak ngelakuin trik sulap datuhin asisten lewat pintu jebakan, tapi pintunya terbuat dari ratusan ton batu bata. Yang ratusan ton loh, Galih kan bisa tertimbun hidup-hidup. Ini keberanian brilian atau sekedar kegilaan putus asa sih? Secara mekanik, runtuhnya lantai lengkung itu bakal nyiptain efek corong yang mematikan. Kemungkinan besar Gali bakal tewas tertimpa batu. Tapi kita harus lihat kalkulasi moral Suryo. Kalkulasi moral gimana maksudnya? Ini udah bukan soal jaminan selamat lagi. Ini soal ngerebut kendali atas kematian itu sendiri. Buat Suryo, mending kakaknya mati tertimbun pas coba kabur daripada mati diolok-olok sebagai alat propaganda. Ini keputusan orang yang udah nggak punya pilihan baik. Masuk akal. Ini nunjukin transformasi psikologi Suryo udah selesai. Pas jalan balik ke barak, bebannya berubah. Dia bukan lagi kuli atau mata-mata pasif. Dia ngerasa kayak penambang yang nyiapin rute ledakan. Dia mulai ngitung butiran mesiu yang harus dijuri diam-diam, dan di titik mana ledakan kecil itu bisa bikin efek keruntuhan berantai. Dia bertransformasi jadi sang arsitek kehancuran. Dia ngambil identitas baru. Perang di atas tanah mungkin milik Belanda, tapi di bawah tanah, Suryo adalah penguasanya. Dia jadi elemen air yang merapuhkan batu arogan Belanda itu. Suryo sadar dia nggak perlu lawan tentara infanteri. Dia cuma perlu cari satu kelemahan kritis yang nahan semua beban benteng, ledakin itu, dan biarin berat bangunan itu sendiri yang hancurin mereka. Rencana nekat ini ngebuktiin kalau perlawanan sejati seringkali terjadi di ruang gelap yang nggak kelihatan penjajah. Benteng Utrecht ini secara harfiah dan kiasan benar-benar lagi membusuk dari bawah. Pertemuan emosional lewat dinding batu memicu sabotase nekat ini. Iya, dan kalau pendengar refleksikan ini, kekuatan sejati itu bukan soal ngebenturin kepala ke dinding tebal, tapi paham di mana letak retakan fondasinya. Ngambil kendali berarti lebih paham lingkungan operasi Anda daripada pihak yang ngaku-ngaku menguasainya. Bener banget. Pengetahuan teknis ditambah keputusasaan ternyata jauh lebih mematikan dari artileri tempur. Sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Van Beke mikir dia lagi bangun tembok raksasa buat nahan musuh di luar. Padahal nggak gitu kenyataannya. Tepat. Saat Anda bangun benteng di atas fondasi yang nggak Anda pahami, Anda sebenarnya lagi ngunci diri Anda sendiri di dalam bangunan yang runtuh bersama musuh Anda. Dan bayangkan kalau Anda yang ada di posisi Suryo. Berendam di air es dan bau busuk itu. Ya, sejauh mana Anda berani mempertaruhkan nyawa orang yang paling Anda cintai? Mempertaruhkan mereka hancur tertimbun ratusan ton batu bata hanya demi peluang sekecil lubang jarum buat ngeraih kemerdekaan. Terima kasih sudah ikut menelusuri kegelapan sejarah ini bersama kami. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.